harapanku tanam dalam Dia. Lebih keras lagi. Siap. Jadikanku pembenarku. Salah perkara dapat ku tanggung dalam Dia. Yang beri kekuatan padaku bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku lebih keras. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia. Yang beri kekuatan padaku bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pembenar, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pembenar, pembenar. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Kita semuanya merasakan kebaikan dari Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah kita di pagi hari ini, kita mau bersyukur, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya kita punya Tuhan yang baik bagi kita semuanya. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau selalu menjagai setiap kami. Bahkan kasih setiamu, kebaikanmu, berkat darimu selalu Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini biarlah melalui ibadah kami bersama-sama di tempat ini, baik kami juga yang beribadah secara online, kami percaya Tuhan, kami mau membuka hati kami lebar-lebar untuk Engkau. Kami merindukan Engkau. Kami mau mengalami perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami. Datanglah Roh Kudus, lawat setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Buka hati kita bagi Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Lagi bersama-sama katakan, jiwaku, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Kami haus akan Engkau Tuhan, haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Mari bersyukur bersama-sama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang angkat tangan kita bersama-sama, naikkan syukurmu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti. Satu kali lagi katakan, ku bersyukur, bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Lagi katakan, tiada yang sepertimu. Mari bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Awali ibadah kita, naikkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan, kami memuji namamu. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Oh, Engkau baik, Kau mengasihi kami. Tiada yang sepertimu, kami bersyukur. Kinamasyata karala barala barala barala, kinarala basyata karala barala 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 barala, kinamasyata karala barala 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 barala. Kalau hari demi hari dapat kami lewati Tuhan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sampai dengan hari ini Tuhan, kami mampu berjalan bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami percaya semua ini karena kebaikan-Mu, semua ini karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berkata terima kasih kepadamu, sebab semuanya sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini,
Bolehkah kami mengajak untuk bersama-sama bukalah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sejenak katakan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami merindukan Engkau, kami merindukan pribadi-Mu pagi hari ini Tuhan. Kinamasyata karala barala barala barala. Kaulah penolong, Kaulah sumber kehidupan bagi setiap kami. Kinamasyanamu, kami memuji nama-Mu. Kami angkat suara kami menyembah-Mu. Ku bersyukur Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Yesus, haleluya. Ora pasyata karala barala barala. Ora pasyata karala barala barala barala. Ora pasyata karala barala barala. Ora pasyata karala barala barala. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah yang sangat baik. Allah yang kami kagumi. Allah yang kami cintai. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya ucapan terima kasih yang kami mau persembahkan hanya bagi Tuhan kami atas semua perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Selalu kami dibuat kagum akan Engkau Tuhan. Pagi hari ini biar semua pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada. Katakan sampai kini. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Nyanyikan dari awal Bapak Ibu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu Yesus. Katakan sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini.
kasih di dunia sanggup menerima setiap diri kita apa adanya, Bapak Ibu saudaraku, selain kasih Tuhan kita. Katakan Yesus, Yesus, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih, kasih seperti sanggup, sanggup yang mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, panggil namanya Yesus, Yesus. Sampai kini kasih-Mu tiada. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas perbuatan-Mu yang ajaib di hidup kami. Kami dikasihi, kasih-Mu
Waktu kami lihat hidup kami Tuhan, sungguh kami dibuat terpesona akan kasih-Mu. Berapa banyak hati yang bersyukur pagi hari ini. Berapa banyak hati yang terkagum dan terpesona akan semua kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang tahun ini Tuhan sudah menyatakan dirinya, kemuliaannya, kebaikannya, kesetiaannya, bahkan kasihnya yang sejati selalu Dia tunjukkan di dalam kehidupan kita. Dan kasihnya tidak ada yang duanya, kasihnya tidak dapat dibandingkan oleh apapun, kasihnya tidak tertandingi oleh apapun. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, bawa hati yang bersyukur kepada Tuhan, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Syukur, syukur Tuhan, syukur akan kasih-Mu. Mari menyembah, mari menyembah. Ora basyata karala barala barala. Ora basyata karala barala. Ora basyata karala barala barala. Ora basyata karala barala barala barala. Ina masyata karala barala barala. Sepanjang 1 tahun Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Bapak Ibu alami, kebaikan Tuhan apa yang Bapak Ibu terima, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan apa yang Bapak Ibu kecap dan rasakan. Mari hari ini biarlah kita terus dilimpahi dengan ucapan syukur. Bahkan apapun keadaan kita mau tetap memandang akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang memampukan kita untuk sampai hari ini boleh melangkah, boleh berdiri, boleh ada. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Berapa banyak kau percaya? Saya rindu kita semua mengingat kebaikan Tuhan. Kita ambil waktu Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah kebaikan Tuhan. Itu yang membuat hati kita bersyukur. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu dan hidupku. Hatiku bersyukur Tuhan. Dalam segala keadaan Engkau ada. Hatiku bersyukur Tuhan. Ina masyata karala barala. Ora masyata karala barala barala. Ina masyata karala barala barala. Kau baik, Kau baik. Ora masyata karala barala. Kau baik Tuhan, Kau baik. Ora masyata karala barala. Ina masyata karala barala basiki arala barala barala. Ora masyata karala barala barala. Sungguh Kau baik Tuhan. Ora masyata karala barala barala. Kau baik.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua ucapan syukur kami, pujian kami, nyanyian kami, biar menyenangkan hatimu, memuliakan Engkau. Kembali angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Kau kukagumi. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Sekali lagi Bapak Ibu. Kau kukagumi kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Terkagum-kagum akan Engkau Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi kami, kasih-Mu tidak ada duanya. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya yang menerima kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Dia sobat kita yang setia, mari bersuka cita, mari ceritakan kebaikannya. Katakan, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa? Siapa Yesus. Bisa Bapak Ibu lagi? Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa Yesus. Katakan bersama. Yesus kawan yang sejati. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa Yesus. Mari lambaikan tangan kita, katakan, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Oh tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Shibarirapara, durura, shibarirapara, shirirubarirapara. Sungguh Dia sobat
Dia adalah Yesus yang setia dan dia Allah yang perkasa. Percaya, katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari sama-sama kita bawa hati kita memuji dan menyembah Dia. Tinggikan nama Dia, Allah yang perkasa. Sama-sama katakan. Bukan dengan kuat kaki, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus aku. Lewati badai, Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, mari lambaikan tangan sama-sama. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Oh, setiap imanku, langit jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat dan gagah kami, melainkan karena Engkau yang perkasa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama katakan. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus. Oh, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, Mari sama-sama. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap jiwaku, langit jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang beraja, Allah perkasa, amin. Surga bumi pun menyembah. Setiap jiwaku, langit jalanku. Kaulah Tuhan yang perkasa. Kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa dalam hidup kami. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Mari sekarang kita angkat kedua tangan kita. Sama-sama. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu jadi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu jadi jalanku. Kaulah Tuhan, sekali lagi. Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Oh, setiap firman-Mu jadi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Yesus. Oh, Mari katakan kepada Dia Bapak Ibu. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, 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 Kaulah Tuhan. Allah Sekali lagi katakan. Yesus, Kaulah Tuhan. Allah perkasa. Allah perkasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita percaya bahwa semua pujian yang kita berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Pagi hari ini saya rindu kita semuanya membaca satu ayat di dalam Mazmur 148 ayat 13. Multimedia bisa tampilkan? Kita baca sama-sama. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi, keagungannya mengatasi. Puji Dia, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Namanya tinggi luhur, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Nyanyi dengan sukacita. Having praise His
silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Sungguh tidak ada kasih yang seperti Engkau. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu yang selalu memulihkan kehidupan kami. Kasih-Mu yang selalu memperbaharui hati kami. Kami datang Tuhan. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Sing, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Mari bersama kita nyanyikan. Katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir darimu. Ku tahu Tuhan, kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Katakan kasih-Mu. Memenuhi hati, memenuhi hidup kami. Sebab hanya kasih-Mu yang kami perlukan. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Oh, kasih-Mu mengalir. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu
Bapa dalam surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan kepadamu, bahwa kami lebih dekat kepadamu, bahwa kami melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, berkata-katalah, sebab kami semua siap untuk mendengarnya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, ini minggu Advent yang ketiga, bulan Desember. Beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Sungguh sebuah perjalanan yang ajaib dan penuh kasih karunia Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan langsung saja tema kita Bapak Ibu atau pokok pikiran kita pada pagi hari ini. Apakah yang kau cari? Bahaya dari kekayaan. Kita akan belajar bersama-sama dari kitab Kohelet. Kitab pengkhotbah. Bukan Koandi atau Kobudi. Tapi Kohelet dalam bahasa Ibrani. Kitab pengkhotbah pasal 5 ayat 10 sampai 20. Saya baca dengan cepat. Bapak Ibu bisa menyimak baik-baik. Coba memperhatikan kata demi kata dari firman Tuhan yang baik ini. Ayat 10 dari pengkhotbah pasal yang ke-5. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya juga, itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Diberkatilah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia dan penuh damai sejahtera, kita yang menghidupi firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama-sama pagi ini. Pertama-tama judulnya dulu. Apakah yang kau cari? Judul itu saya ambil dari pernyataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 38. Setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, ada Roh Kudus turun seperti burung merpati. Ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi Tritunggal tampil bersama-sama. Ada suara Bapa, ada Roh Kudus seperti burung merpati, ada Kristus yang sedang dibaptis. Setelah peristiwa itu, lalu Yohanes Pembaptis ngomong begini, lihat, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Langsung dua muridnya pamit kepada Yohanes Pembaptis, izin meninggalkan Yohanes Pembaptis dan ingin mengikut Yesus. Waktu kedua murid ini datang kepada Yesus, inilah perkataan pertama sekali waktu Yesus memulai pelayanannya. Saya ulang,
Inilah perkataan pertama sekali yang keluar dari mulut Tuhan Yesus waktu dia memulai pelayanannya. Dia berkata kepada dua murid Yohanes yang datang kepadanya, apakah yang kau cari? Yohanes pasal 1 ayat 38. Jadi saya terinspirasi dari pertanyaan Tuhan Yesus itu. Pagi ini kira-kira pertanyaan yang sama diajukan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Setelah melewati tahun 2024, kita siap menyongsong 2025. Apakah yang kau cari? Lalu kemudian anak kalimat selanjutnya dalam judul khotbah saya, bahaya dari kekayaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya Bapak Ibu dan saya enggak salah mengerti tentang kitab pengkhotbah, enggak salah paham dengan kitab Kohelet ini, Bapak Ibu perhatikanlah. Pengkhotbah tidak anti kekayaan lalu memuja kemiskinan. Enggak. Pengkhotbah tidak seperti itu. Kitab pengkhotbah tidak membenci kemakmuran lalu bangga dengan kekurangan. Menganggap semakin berkekurangan semakin rohani karena semakin bergantung kepada Allah. Atau sebaliknya ekstrim selanjutnya. Semakin kaya dianggap semakin berkenan kepada Tuhan. Enggak begitu. Pengkhotbah tidak membenci kemakmuran sekaligus tidak bangga dengan kekurangan. Pengkhotbah tidak menolak harta lalu memuliakan kenihilan. Kalau enggak punya semakin keren. Lalu kalau punya dianggap orang yang sombong. Tidak, pengkhotbah tidak seperti itu. Kitab pengkhotbah sangat realistis. Bapak Ibu perhatikanlah, pembacaan yang cermat dari kitab pengkhotbah akan menyimpulkan bahwa bagi pengkhotbah lebih baik menderita dalam kekayaan daripada menderita dalam kemiskinan. Itulah ajaran yang kuat dari kitab pengkhotbah. Dengan bahasa sederhana, lebih baik kaya walaupun menderita daripada sudah miskin menderita lagi. Jadi si pengkhotbah sangat realistis, Bapak Ibu. Dia tidak anti kekayaan, tetapi tidak menghujat juga kemiskinan. Dia realistis. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari orang yang pernah hidup dalam sejarah umat manusia yang sampai hari ini tak ada orang yang mampu menandingi kekayaannya. Sang pengkhotbah, Salomo. Saya coba cari tahu, hari ini orang terkaya itu pemilik Tesla atau SpaceX itu. Elon Musk. Bapak Ibu, Elon Musk itu kaya luar biasa. Bapak Ibu kita tahu bersama-sama. Tetapi tahukah Bapak Ibu? Kekayaannya hanya 300 sekian miliar US dollar. 10 orang terkaya di muka bumi hari ini hartanya digabungkan 1,2 triliun US dollar. Tahukah Bapak Ibu berapa kekayaan Salomo kalau dikurskan hari ini? Sebab setiap tahun semua kerajaan yang takluk kepadanya harus mempersembahkan upeti emas 666 talenta setiap tahun. Belum kekayaan-kekayaan yang lain. Belum kekayaan yang ditinggalkan oleh papanya, Daud. Kalau dengan kurs hari ini, kekayaan Raja Salomo 2,2 triliun US dollar. Sekali lagi, 10 konglomerat di muka bumi digabungkan hartanya. Baru separuhnya harta Salomo. Jadi pagi ini kita akan merenung dari orang yang luar biasa kaya raya. Bukan dari murid-murid Kristus yang miskin itu. Bukan dari 12 rasul yang hidupnya banyak penderitaan dan kesusahan dalam hal ekonomi. Kita akan melihat, coba melakukan pendekatan dari kitab Kohelet. Dari orang yang paling kaya di segala zaman dan segala tempat. Apa yang dia tuliskan tentang kekayaan Bapak Ibu. Nah menurutnya, di bawah kolong langit, di bawah matahari, mereka yang menjadikan kekayaan tujuan hidup, itulah yang berbahaya.
Jadi apa bahaya dari kekayaan? Ketika kekayaan dijadikan tujuan hidup, itu sangat berbahaya. Anak Tuhan tidak boleh seperti pertanyaan Tuhan Yesus tadi, apakah yang kau cari? Seharusnya Tuhan Yesus menjadi tujuan hidup. Tuhan Yesus menjadi impian terbesar, cita-cita tertinggi, kehormatan yang termulia. Pendek kata, seluruh sumber daya kekuatan yang ada pada kita arahkan sepenuhnya kepada Kristus sebagai tujuan hidup yang tertinggi, termulia, terakhir. Nah, karena Dia yang terakhir sekaligus yang terawal dalam seluruh tujuan hidup kita, karena kita mencintai Dia, kita menghormati Dia, kita takut akan Dia, lalu kita bekerja keras, kita berlaku jujur, kita berhati-hati, kita cermat, kita disiplin, lalu kita menjadi kaya yang diberkati. Itu yang betul. Saya ulang, jika Kristus kita jadikan tujuan hidup, sebab kita mencintai Dia, takut dan gentar kepada Dia, lalu kita hidup berhati-hati, kita hemat, kita tertib, kita jujur, kita menabur yang perlu ditabur, kita mengembalikan kepada Tuhan milik kepunyaannya. Lalu kemudian kita menjadi kaya dan diberkati. Itu yang benar. Jadi kekayaan harusnya second blessing. Berkat kedua. Setelah berkat yang pertama, Kristus sebagai tujuan hidup. Tapi kalau kekayaan dijadikan tujuan hidup, Bapak Ibu, kita akan mengalami bahaya yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus bertanya kepada dua murid Yohanes, apakah yang kau cari? Tuhan yang sama bertanya kepada Bapak Ibu dan saya, apakah yang kau cari? Bob Marley berkata begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya Bob Marley ya. Dia berkata, uang adalah angka. Dan angka tidak pernah berakhir. Jika bahagiamu butuh uang, pencarianmu akan kebahagiaan tidak akan pernah berakhir. Sebuah pernyataan dari orang dunia, orang sekuler, yang tahu apa arti uang, apa arti kekayaan. Dan bahaya dari uang, bahaya dari kekayaan. Pagi ini, dari orang terkaya di alam semesta yang pernah hidup, yang namanya Raja Salomo. Kita akan melihat 8 bahaya dari kekayaan. Dengan cepat Bapak Ibu. Yang pertama, perhatikanlah. Kekayaan tidak dapat memuaskanmu. Dia berkata, ayat ke-10 dari Pengkhotbah pasal 5 tadi. Dia berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sang Kohelet memberitahu, orang yang menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup, engkau tidak akan pernah puas. Engkau seperti minum air garam, air lautan. Semakin kau minum, semakin haus, lalu air garam itu akan menghancurkan organ-organ tubuhmu bagian dalam. Orang yang menjadikan kekayaan tujuan hidupnya, apa yang terjadi? Dia merusak karakternya dari dalam, menghancurkan dirinya, menghancurkan yang dia sentuh, menghancurkan lingkungan sekitarnya. Jika kekayaan bisa memuaskan, Elon Musk berhenti berinvestasi. 10 konglomerat di Indonesia itu akan berhenti berinvestasi. Jika kekayaan bisa memuaskan. Kekayaan bikin engkau greedy, tamak, rakus. Bukan John Panggabean yang ngomong. Sang pengkhotbah, orang terkaya yang pernah hidup di alam semesta ini. Kekayaan tak akan pernah bisa menghentikanmu, lalu berpuas diri. Dia akan membuat engkau seperti budak, diperhamba oleh kekayaan, diperbudak dan disetir olehnya. Engkau dikendalikan dan dikontrol, sebab engkau nggak bisa lepas lagi. Bahaya dari kekayaan, ketika kekayaan akan menjadikan tujuan hidupmu, dia akan menggerogotimu dari dalam. Hati-hati.
Bahaya yang kedua yang diberitahu oleh sang pengkhotbah. Ayat ke-11. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Kekayaan menarik banyak benalu. Saya tulis di sana, quote and quote. Kekayaanmu menarik banyak benalu datang. Tambah kaya engkau, tambah banyak orang yang mendekat kepadamu, menjadi saudara palsu, sahabat palsu, teman palsu, orang yang pura-pura hadir lalu kemudian memperhatikan engkau, sebab dia pikir engkau punya gula, engkau punya kue yang bisa dia ambil. Bukankah peribahasa berkata di mana ada gula, di sana ada semut. Lalu kemudian ketika orang-orang itu hadir di kehidupanmu, si pengkhotbah berkata, engkau hanya melihatnya, tak mampu mengusir, tak mampu mengontrol dan mengendalikan mereka. Semakin banyak orang hadir, entahkah keluarga, saudara, teman, siapapun akan hadir mendekat kepadamu sebab engkau kaya. Lalu kemudian mereka mencari keuntungan pribadi, sementara engkau terus bekerja keras untuk mengumpulkan lebih banyak. Dan lebih banyak lagi orang yang hadir untuk terus menggerogotimu. Sekali lagi, kekayaan memperbudak. Ternyata bukan mempermudah jika dijadikan tujuan hidup. Yang ketiga, sang Kohelet memberitahu bahaya dari kekayaan. Kekayaan ternyata membuat sulit tidur. Ayat 12. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Orang kaya bisa membeli ranjang yang terbaik, guling yang terbaik, bantal yang terbaik yang barangkali terbuat dari kulit bulu angsa, sutra. Engkau bisa membuat kamar yang begitu nyaman, enjoy dengan warna kamar yang membuat engkau mudah terlelap tidur. Dengan musik terapi tidur yang luar biasa indah. Tapi nyenyaknya tidur nggak bisa dibayar dengan hal-hal begitu. Ternyata tambah kaya, tambah sulit tidur. Menurut si pengkhotbah. Engkau sulit sebab Yesus memberitahu, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Itu sebabnya sulit tidur. Saya punya sahabat pendeta, waktu saya diundang ke gerejanya, Assembly of God di Perth. Waktu itu kami pelayanan ke Bethany, Perth, bersama Bapak Peter. Sahabat saya ini cerita, suatu kali ada jemaat yang membantu untuk pembangunan gereja di Perth itu, lalu memberi batangan emas yang cukup berat. Dia bilang, Pak John Panggabean, saya nggak pernah lihat emas segitu gede, apalagi berat kayak begitu. Saya bingung waktu itu saya dikasih itu, saya bingung mau simpan di mana. Tapi dia ingat film James Bond itu. Apa yang dia lakukan? Di tengah ruang tengah rumahnya itu ada akuarium. Dia taruh emas batangan itu di dalam akuarium itu, dia tutupi dengan pasir-pasirnya. Sepanjang malam dia nggak bisa tidur, yang dia ingat akuarium. Sebab di sana ada emas batangannya, dia sembunyikan. Berkamuflase begitu barangkali. Ternyata kekayaan membuat sulit tidur. Jadi dengar Bapak Ibu, kalau malam tadi engkau masih tidur nyenyak, pasti engkau belum kaya. Kita belum sekaya Salomo, berarti masih bisa tidur nyenyak. Belum kaya. Nggak apa-apa, terus kerja keras dan cintai Yesus. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata kekayaan menurut sang pengkhotbah membuat sulit tidur. Yang keempat, bahaya kekayaan. Dia mengancam nyawa. Ayat ke-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Kekayaan ternyata mengancam nyawa versi Salomo. Sebab apa? Ada banyak orang menginginkan apa yang ada di balik peti besimu itu. Brangasmu itu. Orang menginginkan di balik kamarmu, di balik lemarimu. Ada barangkali pencuri, perampok yang datang bisa dari luar rumah atau dari dalam rumah. Dia begitu mengancam nyawa. Dan orang tak peduli
Ketika matanya telah gelap, dia berani ambil semua resiko demi untuk mengambil kekayaan yang kau miliki. Jadi si pengkhotbah berkata, kekayaan mengancam nyawa. Yang kelima, bahaya yang kelima. Dia berkata, resiko kehilangan secara mendadak. Ayat 14, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Dengan seketika, tiba-tiba kekayaan menjadi sebuah kebinasaan dan kemalangan. Oh, kita baru saja mengalami. Persis kemarin ketika pandemi, di akhir tahun 2019, masuk tahun 2020 bulan Maret Indonesia lockdown. Bapak Ibu, seorang dosen saya cerita, dia punya sahabat di Hong Kong. Dosen ini kami undang ke Betani Batam untuk khotbah, cerita kepada kami. Ketika dia undang temannya, maksud saya temannya dari Hong Kong telepon kepada dia. Begitu pandemi melanda dunia, ada yang diuntungkan, tetapi ada banyak bisnis yang kemudian kolaps. Salah satu sahabatnya ini yang kemudian telepon minta nasihat spiritual, nasihat menurut firman Tuhan. Sebab dalam satu malam, ratusan juta dolar lenyap. Dalam satu malam. Masih ingat tahun 1998? Krisis moneter. Dari dolar cuma 2.000 US dollar. Tiba-tiba dengan cepat hampir tembus 18.000 per 1 US dollar. Ketika George Soros menarik dolarnya dari Asia Tenggara itu, kolaps Asia Tenggara. Dan Indonesia terdampak paling buruk sampai IMF harus turun tangan dalam sekejap. Kekayaan itu menjadi sebuah kemalangan dan kesedihan. Sampai nggak ada warisan yang bisa diturunkan bagi anak mereka, yang diwariskan hutang. Benar kata pengkhotbah, resiko kehilangan secara mendadak bisa terjadi jika kekayaan dijadikan tujuan hidup. Bukan perjalanan mengiring Kristus, lalu kekayaan mengikuti. Bahaya yang keenam, kekayaan ternyata sangat menyusahkan. Ayat 17. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kesalahan. Perhatikan Bapak Ibu, sepanjang umurnya dalam kegelapan, kesedihan, kesusahan, penderitaan, kesalahan. 5 kata ini semua berbentuk negatif. Kekayaan begitu menyusahkan ternyata. Kita pikir kekayaan akan membuat kita semakin enak hidup, semakin nyaman dan indah. Jika engkau jadikan kekayaan tujuan hidup, inilah bahaya yang engkau hadapi. Tapi jika engkau jadikan Kristus tujuan hidup, dan karena itu kemudian engkau menjadi kaya, engkau akan sangat bersyukur karenanya. Karena itu pagi ini, ayo setelah tahun 2024, apakah yang kau cari? Menjelang tahun 2025, apakah yang kau cari? Pertanyaan dari Kristus menjadi judul dari renungan kita. Kekayaankah kau jadikan tujuan hidup? Perhatikanlah 8 kesusahan ini. Sekarang kesusahan yang ke-7. Kesusahan kebahaya dari kekayaan. Kekayaan membuat lupa umur. Ayat 20 berkata, tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Bangun pagi, pergi ke pasar, buka toko, jaga toko, malam, pulang, hitung keuntungan, singkirkan modal dulu, lalu kemudian tidur. Besok bangun pagi, pergi ke toko, buka toko, malam tutup toko, pulang, hitung lagi, tiba-tiba sadar sudah umur 75. Hidup model apa? Yang si pengkhotbah berkata, itu usaha menjaring angin. Bapak Ibu pulang dari ibadah, pergi ke pasar, beli jaring. Jaringlah angin, itu pekerjaan sia-sia. Dengan kata lain, kalau engkau ambil jaring lalu coba jaring angin, engkau akan dikatakan orang gila. Ternyata kekayaan bisa membuat orang lupa umur, sebab Tuhan itu membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya.
Sebab dia pikir kekayaan jadi tujuan hidupnya. Dan Allah membiarkan dia. Yang kedelapan, semua kita tahu, yang kedelapan sudah didaftarkan oleh sang pengkhotbah. Kekayaan tak dapat dibawa mati. Kekayaan gak bisa kita bawa ke alam keabadian. Kita semua tahu kebenaran ini. Tapi berapa banyak yang berpikir tuntas, berpikir serius dan mendalam tentang apa yang kita tahu ini. Bahwa tak ada harta yang bisa kita bawa. Perhatikan, saya yakin pengkhotbah melihat dari realita hidup yang pertama. Yang kedua, pengkhotbah terinspirasi dari kitab Ayub. Perhatikan ayat itu, ayat 15-16. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Kekayaan tak dapat dibawa ke alam keabadian. Betapa bahayanya kita pikir, kalau kita punya kekayaan, kita jadikan dia tujuan hidup, maka adakah yang kita bawa? Engkau akan bisa membawa semua yang bersifat materi dan sementara. Jika engkau menggunakan semua materi yang bersifat sementara itu untuk kekekalan, baru bisa. Engkau kaya, engkau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Engkau kaya, engkau peduli kepada sesama. Engkau kaya, engkau membantu keluargamu, menyekolahkan anak orang, menolong pembantumu di rumah. Nah, keuangan yang sementara itu, yang bersifat materi dan temporal itu bisa bernilai kekekalan. Tapi kalau kekayaan kau jadikan tujuan hidup saja, tak ada satupun yang bisa dibawa mati. Bukankah Ayub berkata begitu? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku akan pergi. Terpujilah nama Tuhan. Ini Ayub luar biasa Bapak Ibu. Perhatikan dia mengerti konsep apa itu stewardship. Apa itu pengelola. Dia sadar semua yang ada padanya, anaknya, hartanya, istrinya, kesehatannya, semua asetnya, itu milik Allah yang dititipkan kepada dia. Sehingga ketika titipan ilahi ini diambil lagi oleh sang empunya, Ayub gak kecewa. Ayub gak marah. Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pergi, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengerti prinsip ownership dan stewardship. Bahwa pemilik segala sesuatu itu adalah Tuhan. Kita cuman pengelola. Saya beritahu kepada Bapak Ibu, tidak ada satupun yang melekat pada tubuhmu dan tubuhku. Entahkah baju, harta, uang, apapun yang ada pada kita. Tidak ada satupun yang sungguh-sungguh milik kita. Semua milik Allah kita diminta menjadi pengelola. Kenapa engkau marah kepada Tuhan? Engkau kecewa, engkau pahit, mundur dari Tuhan ketika sesuatu diambil daripadamu. Sebab engkau pikir itu milikmu. Kelamaan ada padamu, harusnya engkau pengelola, lalu engkau pikir engkau menjadi pemilik. Padahal itu milik Tuhan. Ketika kita ubah dari pengelola, kita ubah menjadi kepemilikan milik kita, itu diambil dari kita terluka, kita sakit. Kita marah, kita kecewa, kita salahkan semuanya. Tapi kalau kita tahu prinsip, apa itu ownership, apa itu stewardship. Bahwa kita hanyalah pengelola, Allah lah pemilik yang sejati. Maka kita mengerti poin ke-8 bahaya yang poin ke-8 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekayaan tidak akan pernah bisa dibawa ke alam keabadian. Nah Bapak Ibu, dalam sejarah kehidupan manusia, ada seorang tokoh yang bernama Alexander Agung. Bapak Ibu tahu, The Great Alexander lahir 20 Juli 356 sebelum Masehi, kira-kira hampir 350 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Dia lahir di Perla, Makedonia. Dia meninggal kontroversi, ada yang berkata tanggal 10, ada yang berkata tanggal 11 Juni 323 sebelum Masehi di Babylon yang sekarang Irak. The Great Alexander atau Alexander Agung hanya berusia 32 tahun. Tapi ini orang muda yang pemberani, cerdas luar biasa, orang yang baik.
Gurunya adalah Plato. Dia juga senang dengan Aristoteles, murid dari Plato. Kita tahu Plato murid dari Socrates. Dia seorang yang suka filsafat. Itu sebabnya setiap kali dia menjajah satu bangsa, dia akan kirim guru-guru yang terbaik untuk mengajarkan budaya Yunani, disebut Helenistik. Kemudian diajarkan bahasa Yunani, tapi dia kekurangan guru. Dia cuma punya 3 guru terbaik. Sehingga kemudian lahirlah bahasa Yunani pasaran. Di tengah menjamurnya bahasa Yunani pasaran, ditulislah firman Allah. Itu sebabnya firman Allah Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani koine, bahasa Yunani pasaran. Bukan bahasa Yunani yang dalam seperti yang diinginkan oleh The Great Alexander. Dia mati muda, umur 32 tahun. Dia telah mati. Sebelum dia mati, dia tinggalkan 3 pesan. Pesan yang pertama dia berkata begini, kalau aku mati, aku mau yang mengangkat peti matiku adalah semua dokter terbaik, tabib terbaik yang ada di seluruh negeri yang merawat aku. Dia mau dokter terbaik yang mengangkat peti matinya. Yang kedua, dia mau seluruh hartanya ditukar menjadi uang emas dan uang perak, ditaburkan di belakang peti mati setelah dia berjalan di depan, diangkat oleh para dokter ahli itu, hartanya semua harus dibuang di belakangnya. Sampai habis. Yang ketiga, dia mau supaya tangannya dikeluarkan dari peti mati supaya kelihatan oleh semua orang. Kenapa dia pesan 3 ini? The Great Alexander mau memberitahu kepada dunia bahwa walaupun dia kaya, penakluk yang luar biasa, ketika dia mati, ternyata tak ada satu dokter pun yang sanggup menyembuhkan dia dari kematian. Sakit yang dia derita, yang kemungkinan gaya hidup alkoholik, yang lain berkata kemungkinan malaria, beberapa berkata mungkin dia diracun, atau perpaduan dari ketiganya. Tapi tak ada satupun dokter yang sanggup menyembuhkan dia ketika ajal datang. Jadi dia berkata, dokter terbaik pun, jika waktunya tiba, takkan pernah bisa menyelamatkan. Yang kedua, hartanya dibuang. Dia mau beritahu bahwa tak ada 1 rupiah pun, gak tahu mata uang mereka zaman itu, tak ada 1 dinar pun yang bisa dibawa ke alam kubur. Itu sebabnya dia minta tangannya dikeluarkan dari peti mati supaya kelihatan bahwa bahkan dia tak bisa mengenakan apapun di dalam kematian kecuali sehelai kain yang menutupi tubuhnya. The Great Alexander meninggalkan sebuah cerita bersejarah untuk Bapak, Ibu, dan saya. Kekayaan tak dibawa mati. Jadi kalau engkau dan saya menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup, berhati-hati. Waspadalah dengan dirimu. Kalau begitu Pak John, apa antidotnya menurut kitab Kohelet? Apa penawarnya? Nah, dia memberitahu kepada kita 2 penawar, 2 antidot, supaya kita tidak terkena kepada virus bahaya 8 kekayaan tadi, atau 8 bahaya kekayaan. Yang pertama Bapak Ibu, antidot yang pertama, perhatikanlah. Pandanglah kekayaan sebagai berkat karunia Tuhan. Sang pengkhotbah berkata begitu, ayat 18. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dan dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripayah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Penting Bapak Ibu antidot ini. Ingatlah, apapun yang melekat padamu, seberapapun yang banyak engkau kumpulkan, berapa banyak jabatan yang engkau peroleh, kedudukan yang tinggi luar biasa. Perhatikan, semua itu harus engkau pandang sebagai karunia Allah. Bukan usaha kerja kerasmu, walaupun itu betul. Bukan karena kemampuanmu mengatur ekonomi, walaupun itu betul. Tetapi perhatikanlah Bapak Ibu, betapapun engkau hebat, engkau mampu, engkau begitu punya semua potensi untuk bisa berhasil dan kaya. Jika tak ada anugerah Allah, engkau tak dapat memilikinya. Suatu kali Petrus dalam Injil Lukas diberitahu, Matius memberitahu juga, cari ikan, semalam-malaman cari ikan Bapak Ibu.
Lalu pagi-pagi dia datang, Yesus mau khotbah. Setelah Yesus khotbah pakai perahunya, kemudian Yesus ngomong, bertolak lebih dalam dikit, tebarkan jalamu. Petrus ngomong begini, Guru, sudah semalam-malaman kami bekerja keras mencari ikan, kami nggak dapat. Tapi karena engkau yang memerintahkan, kami tebarkan juga jala. Dia tebarkan jala penuh sampai 2 perahu hampir tenggelam. Perhatikan, Petrus terlahir sebagai anak nelayan. Orang zaman dulu, papa tabib, anak tabib. Papa nelayan, anak pasti jadi nelayan. Itu sebabnya Yusuf tukang kayu, Tuhan Yesus jadi tukang kayu. Pilihan aktivitasnya sedikit. Nah, Petrus itu terlahir sebagai anak nelayan. Tinggal di lingkungan pantai Danau Galilea. Dia itu nelayan sejati. Yang pertama. Yang kedua, dia itu tipikal pekerja keras. Dia berkata, sudah semalam-malaman cari ikan. Petrus mencari ikan di tempat yang tepat. Di Danau Galilea, bukan di pasar. Dia mencari pada waktu yang tepat, malam hari. Semua nelayan cari ikan malam hari. Dia orang yang cukup mapan ekonomi, dia punya perahu sendiri. Jadi Petrus, orang yang tepat, mencari pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan pekerja keras luar biasa, modal yang bagus yaitu perahu, 0 hasilnya. Apa yang kurang dari Petrus? Kasih karunia. Yang kurang dari Petrus, anugerah Allah. Dia punya semua. Orang modern berkata, kalau orang yang tepat, ditaruh di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, pasti keren. Tunggu dulu. Jika anugerah Allah tidak turun, 0. Tapi mungkin engkau bukanlah orang yang tepat. Tidak di tempat yang tepat. Waktunya keliru lagi. Tapi jika anugerah Allah turun, engkau tetap bisa berhasil. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah. Yang kurang dari Petrus, kasih karunia. Nah, si pengkhotbah memberi antidot. Dia memberi penawar. Betapa pentingnya Bapak Ibu dan saya memandang semua yang kita peroleh. Walaupun memang sungguh-sungguh kita kerja keras, sungguh-sungguh kita belajar dan pinter, kita bijaksana, kita mengatur dengan rapi, kita ahli pembukuan. Tapi belajar menyangkal diri. Bukan aku Tuhan, engkau ini semua anugerah-Mu. Dengan begitu, engkau tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup. Tapi engkau jadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Dan engkau beroleh banyak anugerah dari Dia. Itu sebabnya sang pengkhotbah memberi penawar. Cobalah memandang semua bahagianmu itu sebagai karunia Allah. Dengan begitu engkau tidak terkena virus 8 bahaya dari kekayaan. Pagi hari ini Bapak Ibu, ayo bekerjalah keras. Sekolahlah yang baik orang-orang muda. Jadilah orang-orang yang bijak. Atur ekonomimu yang tertib. Berdoa sungguh-sungguh. Bergantung kepada Allah sungguh-sungguh. Dan ingatlah, apapun yang kau peroleh hari ini, sungguh karena kasih karunia-Nya semata-mata. Sehingga mata hatimu, imanmu tidak beralih kepada berkat itu, kekayaan itu, tapi terus fokus kepada Tuhan sebagai tujuan hidup Bapak Ibu dan saya. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Antidot yang kedua atau yang terakhir, penawar yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi, perhatikanlah bahwa penting sekali memohon kepada Tuhan untuk memberi kita karunia menikmati. Perhatikan ayat 19, dia berkata demikian. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya juga, itu pun karunia Allah. Nanti Bapak Ibu baca di rumah Pengkhotbah pasal 6 ayat 1. Dilanjutkan pasal 6 ayat 1. Bahwa ternyata tak peduli betapa banyak kekayaan kita, jika kita tidak dikaruniai untuk menikmati, engkau tak pernah bisa menikmati apa yang kau miliki. Perhatikan ayat ini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayah, juga itu pun karunia Allah. Dibutuhkan karunia Allah
untuk kita bisa diberkati, untuk kita bisa memiliki harta benda, untuk kita bisa memiliki kuasa. Tapi untuk menikmati ketiganya, kita butuh karunia yang lain. Namanya karunia menikmati. Bagian ini ada banyak sekali, bahkan anak Tuhan tak beroleh karunia menikmati kekayaan yang dia miliki. Sementara orang lain yang hadir di kehidupannya menikmati apa yang dia punya. Ada banyak orang kaya tak bisa menikmati hidup. Pergi di jalan, naik mobil mewahnya, lihat ada orang di pinggir jalan makan es krim lahap banget. Dia cuma bisa telan ludah. Sebab dia apa? Dia sudah kena gula, dia pabrik gula. Gak bisa lagi makan es krim. Ada orang kaya, saya kalau pergi ke Jogja Bapak Ibu lihat anak saya suka kagum. Mohon maaf, saya tidak merendahkan profesi tertentu. Saya lihat ada bapak-bapak tukang becak sederhana. Tidur di becaknya itu Bapak Ibu. Badannya terlipat-lipat, tidur nyenyak, mendengkur. Lalu lalang itu mobil di sampingnya. Itu tukang becak tidur mendengkur, nyenyak banget. Sementara ada orang kaya dengan kasur terbaik, kamar terbaik, sampai perlu dokter untuk tidur. Tak punya karunia menikmati. Staf di rumah tangganya lah yang menikmati kamarnya. Betapa penting. Yang kau peroleh adalah karunia Allah. Tapi untuk menikmati karunia Allah ini pun kita butuh karunia lain. Apa itu? Karunia menikmati. Jadi antidot supaya tidak terkena virus 8 bahaya dari kekayaan. Bapak, Ibu, dan saya. Pertama, harus memandang semua yang ada padamu sungguh-sungguh karunia Allah. Lalu kemudian yang kedua, ingatlah semua yang ada padamu butuh karunia menikmati dari Allah. Supaya kita bisa menikmati hidup ini. Engkau punya hobi, engkau bisa menikmati hobimu. Engkau punya beberapa kesukaan, engkau bisa menikmatinya. Saya melihat Bapak Ibu sebagai seorang hamba Tuhan yang kadang-kadang khotbah ke sana kemari. Ada beberapa anak Tuhan yang sangat diberkati. Tapi hidupnya begitu sulit menikmati apa yang ada padanya. Betapa dia diperbudak oleh kekayaannya. Tetapi kita yang ada di ruangan ini, kita belajar pagi hari ini. Ingat, jangan takut untuk menjadi kaya. Selama Tuhan menjadi tujuan hidupmu, enggak usah takut. Untuk diberkati, enggak usah takut. Tapi perhatikan ini, berapapun yang kau peroleh, mau banyak atau sedikit, belajarlah untuk bisa menikmatinya. Engkau dapat banyak, nikmatilah. Engkau dapat sedang, nikmatilah. Engkau dapat sedikit, nikmatilah. Apapun yang kau dapatkan, itu karunia Allah. Minta Allah memberi kau karunia untuk menikmati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Pagi ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Apakah yang kau cari? Saya rindu semua kita menjadikan Kristus Yesus Tuhan tujuan hidup kita. Dialah kegentaran kita, dialah ketakutan tertinggi kita, dialah cinta kita yang sejati. Dan karena itu bekerjalah keras, bekerjalah jujur dan disiplin. Dan biarkan Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Kita naikkan pujian ini sebagai respon kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ya Tuhan, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran, Engkaulah kebenaran kami. yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Nyatakan janji kita bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu ya Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini janji kami kepadamu ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauh. Katakan dunia tak bisa menjauhkanku lagi. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang sudah menegur dan menguatkan setiap kami. Mampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh terus memandang Engkau, terus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba firman-Mu Bapak Pendeta John Pangabean yang sudah menjadi berkat untuk setiap kami. Tuhan, tambahkan segala aspek dalam kehidupannya. Tuhan, tambahkan kesehatan. Tuhan, buat apa yang diperbuatnya itu boleh berhasil Tuhan. Tuhan, berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya. Dan kami sebentar lagi Tuhan akan memberikan persembahan. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi. Kami sungguh rindu memberikan dengan hati yang tulus sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang akan melakukan penyerahan anak bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama Bapak Ibu. Besar anugerah-Mu, oh melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, oh semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.